Kekalahan yang menyakitkan, laga antara timnas Indonesia dan Australia berakhir dengan skor yang mengejutkan bagi para pendukung Garuda. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sorak-sorai supporter berubah menjadi keheningan ketika peluit panjang dibunyikan. Kekalahan telak ini membuat para pemain tertunduk lesu, sementara para supporter tak kuasa menahan air mata. Di pinggir lapangan, Shin Tae-yong STY berdiri dengan ekspresi tenang namun penuh pemikiran mendalam. Sesaat setelah pertandingan usai, para jurnalis segera mengerubungi STY untuk meminta keterangan. Namun, pria asal Korea Selatan itu hanya meminta waktu untuk berbicara dengan timnya terlebih dahulu. Ia tahu, kekalahan ini bukan hanya soal strategi, tapi ada hal lebih mendalam yang harus dibenahi. STY segera masuk ke ruang ganti, di mana para pemain terlihat terpukul dan frustasi. "Anak-anak, angkat kepala kalian. Kekalahan ini adalah pelajaran besar," ucap STY tegas namun penuh kebapaan. Para pemain hanya bisa terdiam sambil menunduk, beberapa di antaranya bahkan menangis. "Kita harus evaluasi secara menyeluruh. Tidak ada gunanya saling menyalahkan," lanjutnya. Di luar stadion, para supporter tetap setia menunggu dengan harapan ada kejelasan dari pelatih maupun pemain. Media sosial pun penuh dengan cemoohan dan kritik keras terhadap timnas Indonesia. Banyak yang mempertanyakan taktik STY, sementara yang lain menyalahkan pemain yang dianggap kurang maksimal. Evaluasi di ruang ganti. Setelah suasana sedikit mereda, STY mengumpulkan seluruh pemain di ruang ganti. Wajah para pemain masih diliputi rasa kecewa, namun STY tetap tegar berdiri di depan mereka. "Kita harus tahu apa yang salah. Tidak ada gunanya meratap terlalu lama," ujarnya dengan nada tenang namun tegas. Ia memulai evaluasi dengan melihat cuplikan pertandingan yang diputar di layar besar. Terlihat jelas bahwa transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lambat, sementara koordinasi antar lini juga kacau. "Kalian terlalu banyak kehilangan bola di area tengah. Australia memanfaatkannya dengan cepat," kata STY sambil menunjuk beberapa momen krusial. Beberapa pemain terlihat mengangguk, menyadari kesalahan mereka sendiri. STY kemudian menunjukkan kelemahan di sektor sayap yang sering dieksploitasi lawan. "Australia tahu kita lemah di sisi kanan, mereka terus menekan lewat sana," lanjutnya. Para pemain mulai memahami bahwa masalah bukan hanya di satu titik, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan kekalahan. STY juga menyoroti lemahnya pressing dan kurangnya kreativitas di lini depan. "Kita terlalu monoton dalam menyerang. Mereka sudah membaca pola permainan kita," tambahnya. Para pemain menyadari bahwa lawan berhasil mengantisipasi hampir semua skema serangan yang diterapkan. Setelah evaluasi panjang, STY meminta para pemain untuk beristirahat dan menenangkan diri. "Kalian harus belajar dari kekalahan ini. Jangan biarkan mental kalian runtuh," katanya sambil menepuk pundak beberapa pemain. Meski kecewa, ia tetap menanamkan semangat juang agar mereka tidak patah arang. Di luar stadion, berita kekalahan ini terus bergulir. Konferensi pers yang menegangkan. Setelah memastikan para pemain sedikit tenang, STY bersiap menghadiri konferensi pers. Para wartawan sudah menunggu dengan berbagai pertanyaan tajam di benak mereka. Sorotan kamera langsung tertuju padanya begitu ia memasuki ruangan. Meski raut wajahnya tegas, ada ketenangan yang terpancar dari sosok pelatih asal Korea Selatan itu. Seorang jurnalis dari media olahraga nasional langsung mengajukan pertanyaan, "Coach, apa penyebab utama kekalahan telak ini? Apakah ada kesalahan dalam strategi?" STY menarik napas sejenak sebelum menjawab. "Kekalahan ini bukan semata-mata kesalahan strategi. Australia bermain sangat disiplin dan mereka mampu memanfaatkan celah yang kami berikan," jawabnya dengan suara tegas. Pertanyaan demi pertanyaan terus berdatangan. Salah satu wartawan lain bertanya tentang kondisi mental pemain yang terlihat goyah setelah kebobolan gol cepat. STY mengakui bahwa faktor mental sangat mempengaruhi permainan timnya. "Ketika gol cepat terjadi, mental pemain sedikit goyah. Saya sudah berusaha memotivasi mereka, tetapi tekanan dari lawan membuat fokus terganggu," jelasnya. Ada juga yang mempertanyakan pilihan pemain inti yang dianggap kurang maksimal. STY tidak mengelak, namun ia menegaskan bahwa seluruh pemain sudah menjalani latihan intensif dan dipilih berdasarkan performa terbaik. "Saya tidak akan menyalahkan satu atau dua pemain. Ini adalah tanggung jawab tim secara keseluruhan, termasuk saya sebagai pelatih," tegasnya. STY juga mengakui bahwa kekuatan fisik pemain Australia jauh lebih unggul,
terutama dalam duel udara dan perebutan bola. Kita harus akui bahwa secara fisik mereka lebih dominan. Ini akan jadi bahan evaluasi besar bagi kami, tambahnya. Setelah konferensi pers usai, STY menyempatkan diri berbicara dengan beberapa jurnalis senior yang menghargai keterbukaannya. Meski dikritik habis-habisan di media sosial, STY tetap menunjukkan ketenangan dan keprofesionalannya sebagai pelatih. Ia sadar bahwa tugasnya bukan hanya membina teknik, tetapi juga mental dan karakter pemain. Di luar ruangan konferensi, suara para supporter yang kecewa masih terdengar. Namun, ada juga yang tetap memberikan dukungan kepada STY dengan harapan tim akan bangkit pada pertandingan berikutnya. STY hanya bisa berharap semangat juang para pemain tetap terjaga, meskipun badai kritik terus menerjang. Bab 3, Konferensi Pers yang menegangkan. Setelah memastikan para pemain sedikit tenang, STY bersiap menghadiri konferensi pers. Para wartawan sudah menunggu dengan berbagai pertanyaan tajam di benak mereka. Sorotan kamera langsung tertuju padanya begitu ia memasuki ruangan. Meski raut wajahnya tegas, ada ketenangan yang terpancar dari sosok pelatih asal Korea Selatan itu. Seorang jurnalis dari media olahraga nasional langsung mengajukan pertanyaan, "Coach, apa penyebab utama kekalahan telak ini? Apakah ada kesalahan dalam strategi?" STY menarik napas sejenak sebelum menjawab. Kekalahan ini bukan semata-mata kesalahan strategi. Australia bermain sangat disiplin dan mereka mampu memanfaatkan celah yang kami berikan, jawabnya dengan suara tegas. Pertanyaan demi pertanyaan terus berdatangan. Salah satu wartawan lain bertanya tentang kondisi mental pemain yang terlihat goyah setelah kebobolan gol cepat. STY mengakui bahwa faktor mental sangat mempengaruhi permainan timnya. Ketika gol cepat terjadi, mental pemain sedikit goyah. Saya sudah berusaha memotivasi mereka, tetapi tekanan dari lawan membuat fokus terganggu, jelasnya. Ada juga yang mempertanyakan pilihan pemain inti yang dianggap kurang maksimal. STY tidak mengelak, namun ia menegaskan bahwa seluruh pemain sudah menjalani latihan intensif dan dipilih berdasarkan performa terbaik. Saya tidak akan menyalahkan satu atau dua pemain. Ini adalah tanggung jawab tim secara keseluruhan, termasuk saya sebagai pelatih, tegasnya. STY juga mengakui bahwa kekuatan fisik pemain Australia jauh lebih unggul, terutama dalam duel udara dan perebutan bola. Kita harus akui bahwa secara fisik mereka lebih dominan. Ini akan jadi bahan evaluasi besar bagi kami, tambahnya. Setelah konferensi pers usai, STY menyempatkan diri berbicara dengan beberapa jurnalis senior yang menghargai keterbukaannya. Meski dikritik habis-habisan di media sosial, STY tetap menunjukkan ketenangan dan keprofesionalannya sebagai pelatih. Ia sadar bahwa tugasnya bukan hanya membina teknik, tetapi juga mental dan karakter pemain. Di luar ruangan konferensi, suara para supporter yang kecewa masih terdengar. Namun, ada juga yang tetap memberikan dukungan kepada STY dengan harapan tim akan bangkit pada pertandingan berikutnya. STY hanya bisa berharap semangat juang para pemain tetap terjaga, meskipun badai kritik terus menerjang. Membangun mental yang kuat. Setelah konferensi pers yang penuh tekanan, STY kembali ke hotel bersama para pemain. Di dalam bus, suasana hening menyelimuti seluruh tim. Tak ada canda tawa seperti biasanya. STY duduk di depan, memperhatikan satu persatu pemainnya yang tertunduk lesu. Ia tahu bahwa pemulihan mental adalah hal utama yang harus dilakukan saat ini. Setibanya di hotel, STY mengumpulkan seluruh pemain di ruang pertemuan. Ia berdiri di depan mereka dengan ekspresi serius namun penuh kebapaan. "Saya tahu kalian kecewa. Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita tidak boleh terpuruk terlalu lama. Kekalahan ini harus jadi pelajaran," ujar STY dengan nada tegas. Seorang pemain senior, yang biasanya penuh semangat, mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara bergetar. "Coach, kami merasa gagal. Kami sudah berusaha, tapi mereka terlalu kuat. Rasanya sangat menyakitkan mengecewakan seluruh bangsa," katanya. STY berjalan mendekat dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Tidak ada yang salah dengan usaha kalian. Tapi sepak bola bukan hanya soal teknik dan strategi. Ini juga soal mental bertarung dan kepercayaan diri. Kita harus lebih kuat menghadapi tekanan, bukan malah terpuruk," kata STY sambil menatap seluruh pemain dengan penuh keyakinan. Ia kemudian meminta para pemain untuk berbicara secara terbuka mengenai apa yang mereka rasakan.
Beberapa pemain muda mengaku merasa terbebani dengan ekspektasi tinggi dari masyarakat. Yang lain mengaku kehilangan fokus saat kebobolan gol cepat. STY mendengarkan dengan seksama, memahami betapa beratnya beban yang mereka pikul. STY kemudian mengajak tim psikologi untuk berbicara dan memberikan motivasi. Salah satu psikolog tim menyampaikan bahwa tekanan dan rasa bersalah adalah hal wajar dalam dunia sepak bola profesional. Kita semua manusia biasa. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pembelajaran, kata psikolog tersebut. Setelah sesi motivasi, STY meminta para pemain untuk beristirahat dan melupakan sejenak kekalahan tadi. Besok kita latihan ringan, bukan untuk fisik, tapi untuk membangun mental kalian. Jangan biarkan satu kekalahan menghancurkan semangat kalian, ujar STY. Di dalam hati, STY merasa tertantang untuk membuktikan bahwa timnya bisa bangkit dari keterpurukan. Ia mulai menyusun rencana untuk meningkatkan daya juang para pemain, bukan hanya dari segi teknik, tetapi juga mental bertanding. STY yakin bahwa dengan mental yang kuat, para pemainnya akan mampu menghadapi tekanan dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Latihan mental dan fisik. Keesokan harinya, STY memulai sesi latihan dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Ia menginstruksikan para pemain untuk berkumpul di lapangan kecil dekat hotel. Bukan dengan bola, tetapi dengan aktivitas ringan dan permainan kelompok yang bertujuan membangun kebersamaan dan menghilangkan beban mental. Mulai hari ini, kita fokus memperkuat mental dan kerjasama. Sepak bola bukan hanya soal fisik dan taktik, tapi juga kekuatan hati dan kebersamaan, kata STY sambil tersenyum tipis. Para pemain tampak bingung pada awalnya, tetapi perlahan-lahan mereka mulai menikmati permainan sederhana seperti tarik tambang dan permainan strategi tim. Di sela-sela latihan, STY memberikan arahan tentang bagaimana menghadapi tekanan dan tetap fokus meskipun situasi di lapangan tidak menguntungkan. Jangan terlalu larut dalam kesalahan. Kalau kita kebobolan, langsung fokus ke langkah berikutnya. Jangan biarkan kesalahan pertama menghancurkan mental kita, ujarnya. Tegas. Setelah sesi latihan mental, STY mulai menggabungkannya dengan latihan teknik. Ia memberikan perhatian khusus pada transisi bertahan ke menyerang yang selama ini menjadi titik lemah timnya. Kita harus lebih cepat dalam berpikir dan bertindak. Jangan biarkan lawan memanfaatkan kelambanan kita, jelasnya sambil mendemonstrasikan pergerakan cepat. Para pemain mulai merespons dengan lebih antusias. Mereka menyadari bahwa kelemahan mereka bukan hanya soal fisik atau strategi, tetapi juga bagaimana menghadapi tekanan dan bangkit setelah kesalahan. STY terus memotivasi mereka dengan kata-kata yang penuh semangat. Di sela-sela latihan, salah satu asisten pelatih menghampiri STY dan berbisik pelan, "Coach, kelihatannya anak-anak mulai bangkit." Mereka terlihat lebih bersemangat. STY hanya mengangguk sambil tetap mengawasi jalannya latihan. Ia tahu, perjuangan sebenarnya bukan di sini, tetapi di lapangan pertandingan nanti. Beberapa pemain senior secara sukarela mengajak pemain muda berbagi pengalaman menghadapi tekanan di laga besar. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana menjaga fokus ketika sorakan supporter terasa mengguncang jiwa. Kita harus kuat, buktikan bahwa kita bisa bangkit dari kekalahan ini, kata salah satu pemain senior dengan penuh keyakinan. Setelah latihan berakhir, STY mengumpulkan seluruh pemain di tengah lapangan. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kekalahan. Jadikan ini sebagai cambuk untuk bangkit lebih kuat. Percayalah, kita bisa mengubah cemoohan menjadi tepuk tangan, ujar STY sambil mengepalkan tangan ke udara. Para pemain mengikuti dengan semangat yang perlahan-lahan kembali menyala. Sore itu, suasana tim terasa lebih positif. Mereka mulai menyadari bahwa sepak bola adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Bukan tentang seberapa banyak kemenangan yang diraih, tetapi tentang bagaimana mereka bangkit setelah terjatuh. STY tahu, kebangkitan ini akan menjadi momentum penting dalam perjalanan mereka selanjutnya. Membangun strategi baru. Setelah sesi latihan mental yang sukses, STY mulai fokus pada strategi permainan. Ia mengumpulkan tim pelatih di ruang analisis untuk membahas perubahan taktik yang harus dilakukan. Dengan layar besar di depan mereka, STY memutar ulang cuplikan pertandingan melawan Australia. Ia menunjuk beberapa momen penting di mana transisi dan pressing tidak berjalan efektif. Kita terlalu mudah ditebak. Mereka tahu kita selalu bermain melebar, lalu melakukan crossing. Kita harus lebih variatif dan tak terduga,
ujar STY sambil menggarisbawahi pola serangan lawan. Asisten pelatih setuju dan menyarankan pola permainan yang lebih langsung dengan memaksimalkan umpan terobosan. Selain itu, STY juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lini, terutama ketika kehilangan bola. Kita terlalu longgar di tengah. Lawan dengan mudah menguasai area itu dan langsung menusuk ke jantung pertahanan kita, jelasnya. Untuk mengatasi ini, ia merencanakan skema pressing yang lebih agresif dan terorganisir. Pada latihan berikutnya, STY mulai menerapkan skema baru tersebut. Ia meminta gelandang bertahan untuk lebih aktif dalam duel 1 lawan 1, sementara bek sayap tidak terlalu maju agar tidak meninggalkan ruang kosong. Kita butuh keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Jangan gegabah naik tanpa pertimbangan matang, ujarnya keras. Para pemain terlihat lebih fokus dan berusaha memahami instruksi dengan baik. Latihan kali ini lebih intens, dengan tekanan tinggi untuk melatih ketahanan mental dan fisik. STY juga memberikan simulasi pertandingan dengan skenario tertinggal gol, agar para pemain belajar tetap tenang dan fokus dalam situasi tertekan. Di sela-sela latihan, STY mendekati beberapa pemain muda yang sebelumnya tampil kurang maksimal. Ia berbicara secara pribadi, memberi motivasi agar mereka tidak tenggelam dalam rasa bersalah. Kalian punya potensi besar, jangan biarkan satu kesalahan menghancurkan mental kalian. Saya percaya pada kemampuan kalian, kata STY dengan nada hangat. Perlahan namun pasti, suasana tim mulai pulih. Semangat juang mereka kembali terlihat, dan para pemain mulai menikmati latihan dengan gairah baru. Mereka bertekad untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari kekalahan dengan cara yang terhormat. Di akhir latihan, STY mengumpulkan seluruh tim di tengah lapangan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan masa depan. Pertandingan selanjutnya harus jadi pembuktian bahwa kita bukan tim yang mudah menyerah. Saya ingin kalian bermain dengan hati dan kebanggaan, katanya dengan suara bergetar penuh harapan. Semua pemain serempak menjawab dengan lantang, siap, coach. STY merasa sedikit lega melihat gairah itu kembali. Ia yakin bahwa dengan persiapan matang dan mental yang kuat, timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya. Dukungan dari publik dan tokoh sepak bola. Usaha STY dalam membangkitkan mental dan strategi tim tidak lepas dari sorotan publik. Meski awalnya banyak kritik keras, perlahan-lahan dukungan mulai bermunculan. Di media sosial, sejumlah tokoh sepak bola tanah air mulai angkat bicara. Mereka meminta masyarakat untuk tidak terus menghujat dan memberikan kesempatan bagi STY dan para pemain untuk bangkit. Legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, membuat pernyataan yang menyentuh hati. Kekalahan adalah bagian dari perjalanan. Jangan biarkan satu hasil buruk menghapus kerja keras dan perjuangan para pemain. Mari kita dukung mereka bangkit, tulisnya di media sosial. Ucapan ini langsung disambut positif oleh netizen, yang merasa terinspirasi oleh kata-kata penuh bijaksana tersebut. Selain itu, beberapa mantan pelatih timnas juga menyuarakan dukungan mereka. Rahmat Darmawan, salah satunya, menegaskan bahwa Shin Tae-yong sudah melakukan perubahan besar dalam tubuh tim dan butuh waktu untuk membentuk tim yang kuat secara konsisten. Proses tidak bisa instan. STY sudah memberikan mental bertarung yang berbeda. Kita harus percaya dan bersabar, katanya dalam sebuah wawancara. Dukungan juga datang dari para supporter fanatik yang tergabung dalam komunitas pendukung Garuda. Mereka menggelar aksi damai di depan stadion sambil membawa spanduk bertuliskan, "Kalah bangkit, menang terhormat." Kami tetap bersama Garuda. Suasana penuh semangat ini membuat banyak pemain merasa terharu dan semakin termotivasi untuk bangkit. Di ruang latihan, STY mendapat kabar tentang dukungan ini dari asisten pelatihnya. Ia tersenyum tipis, merasa lega bahwa masyarakat mulai melihat perjuangan tim dari sudut pandang yang lebih positif. Ia lalu memutuskan untuk menyampaikan pesan penting kepada para pemainnya. Kalian tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang masih percaya pada kalian. Jangan biarkan dukungan mereka sia-sia. Buktikan bahwa kalian pantas dihormati sebagai pejuang lapangan hijau. Ucap STY dengan suara lantang. Para pemain merespons dengan semangat membara, merasa tertantang untuk memberikan yang terbaik di laga berikutnya. Media massa juga mulai meredam kritik tajam dan beralih mendukung upaya STY dalam memulihkan mental tim. Artikel-artikel yang sebelumnya penuh cemoohan kini berubah menjadi motivasi dan harapan.
STY menyadari bahwa perubahan sikap publik ini tidak lepas dari usaha keras mereka untuk bangkit dan menunjukkan dedikasi. Di akhir hari, STY duduk sendiri di kamar hotelnya, merenung sejenak tentang perjalanan panjang yang ia tempuh bersama timnas Indonesia. Ia tahu bahwa pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian besar, bukan hanya bagi timnya tetapi juga bagi karir kepelatihannya. Dengan keyakinan kuat, ia bertekad membawa Garuda kembali terbang tinggi, menunjukkan bahwa kekalahan bukan akhir dari segalanya. Momen kebangkitan, hari pertandingan berikutnya pun tiba. Kali ini, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat lainnya, yang juga dikenal memiliki permainan cepat dan agresif. STY tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kekalahan dari Australia bukanlah akhir segalanya. Sejak pagi, suasana di hotel penuh dengan semangat juang. Para pemain terlihat lebih tenang dan fokus, berbeda dengan laga sebelumnya. Di ruang ganti stadion, STY memberikan arahan terakhir dengan nada penuh motivasi. Kita pernah jatuh, tapi kita tidak boleh larut dalam keterpurukan. Hari ini adalah kesempatan kita untuk bangkit dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bermainlah dengan hati, fokus, dan kebanggaan sebagai Garuda. Ucapnya sambil mengepalkan tangan. Para pemain serempak meneriakkan yel-yel penyemangat, menggema di seluruh ruang ganti. Mereka masuk ke lapangan dengan kepala tegak, menatap lurus ke depan tanpa ragu. Suara supporter bergemuruh, memberikan dukungan penuh dengan nyanyian dan sorakan yang membangkitkan semangat. Peluit tanda dimulainya pertandingan pun berbunyi. Sejak menit pertama, permainan Indonesia terlihat berbeda. Mereka tampil lebih agresif dan tak ragu melakukan pressing tinggi. Strategi STY yang mengutamakan transisi cepat dari bertahan ke menyerang mulai menunjukkan hasil. Beberapa kali serangan balik cepat membuat lawan kewalahan. Pada menit ke-20, sebuah peluang emas tercipta. Umpan terobosan dari gelandang muda berhasil diterima oleh striker andalan, yang langsung melepaskan tembakan keras ke pojok gawang. Gol! Stadion bergemuruh menyambut gol pertama Indonesia. Para pemain merayakannya dengan penuh sukacita, dan STY tersenyum puas di pinggir lapangan. Namun, lawan tidak tinggal diam. Mereka mencoba membalas dengan serangan-serangan cepat. Tapi kali ini, pertahanan Indonesia tampil lebih solid dan disiplin. Koordinasi antar pemain begitu terjaga, dan para gelandang bertahan bekerja keras menghalau serangan lawan sebelum mencapai kotak penalti. Pada babak kedua, STY memasukkan beberapa pemain segar untuk menjaga intensitas permainan. Pergantian ini terbukti efektif, karena stamina para pemain tetap terjaga. Di menit ke-70, Indonesia kembali mencetak gol melalui sundulan bek tengah saat memanfaatkan sepak pojok. Skor berubah menjadi 2-0, dan semangat tim semakin membara. Di sisa waktu pertandingan, STY terus memberi instruksi agar tetap fokus dan tidak mengendurkan tekanan. Para pemain mengikuti arahannya dengan penuh disiplin. Ketika peluit panjang berbunyi, kemenangan 2-0 pun resmi menjadi milik Indonesia. Para pemain berpelukan dengan penuh rasa haru, dan STY langsung menghampiri mereka dengan senyum puas. Di konferensi pers setelah pertandingan, STY berbicara dengan nada tenang namun penuh rasa bangga. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kekalahan sebelumnya tidak menghancurkan kami. Kami belajar, bangkit, dan berjuang bersama. Saya bangga dengan para pemain dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, ucapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kemenangan ini menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Publik yang sebelumnya meragukan STY kini kembali memberikan apresiasi tinggi. Tagar-tagar Garuda Bangkit langsung trending di media sosial, menunjukkan betapa bangganya masyarakat akan perjuangan tim. STY dan para pemain tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi kebangkitan ini adalah awal dari mimpi besar mereka. Euforia dan evaluasi. Kemenangan 2-0 atas tim kuat tersebut langsung mengubah atmosfer sepak bola di Indonesia. Di berbagai kota, para supporter menggelar konvoi kemenangan sambil mengibarkan bendera merah putih. Media-media nasional dan internasional turut memberitakan kebangkitan timnas Indonesia dengan judul-judul yang menggugah semangat. Di ruang ganti, STY berdiri di tengah para pemain yang masih merayakan kemenangan. Ini adalah hasil kerja keras kalian. Tapi ingat, jangan cepat puas. Kita masih punya banyak tantangan di depan, ujar STY sambil tersenyum. Para pemain mengangguk, memahami bahwa kemenangan ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari konsistensi yang harus dijaga. Usai pertandingan,
STY langsung mengadakan rapat dengan staf pelatih untuk melakukan evaluasi. Meskipun menang, ia tetap menggarisbawahi beberapa kelemahan yang masih terlihat. Kita masih terlalu lambat dalam bertahan ketika lawan menyerang balik. Koordinasi antara bek dan gelandang harus lebih solid, katanya dengan serius. Salah satu asisten pelatih menyarankan untuk meningkatkan latihan antisipasi serangan balik cepat. STY menyetujuinya dan menambahkan bahwa kecepatan transisi juga harus lebih ditingkatkan. Saya tidak mau kemenangan ini membuat kita terlena. Tetap fokus pada peningkatan kualitas permainan, tegasnya. Beberapa hari setelah kemenangan, para pemain diberi waktu beristirahat sambil melakukan pemulihan fisik. Meski begitu, STY tidak membiarkan mereka terlalu santai. Ia tetap mengadakan sesi diskusi ringan untuk membahas bagaimana menjaga konsistensi permainan ke depannya. Kita sudah buktikan bisa bangkit, tapi mempertahankan performa itu jauh lebih sulit, katanya. Sementara itu, euforia juga terasa di media sosial. Banyak netizen yang sebelumnya meragukan STY kini justru memuji kemampuannya dalam membangkitkan mental tim. Bahkan beberapa pengamat sepak bola memuji perubahan drastis dalam gaya bermain timnas Indonesia. STY berhasil mengubah mental pemain dari mudah menyerah menjadi pejuang sejati, tulis salah satu kolumnis olahraga. Di sebuah acara televisi, mantan pemain timnas memberikan pandangannya. Shin Tae-yong berhasil membawa perubahan signifikan. Mental juara itu yang selama ini kita butuhkan. Saya yakin, jika konsistensi ini dijaga, Indonesia bisa bersaing di level internasional, ujarnya penuh optimisme. Malam harinya, STY menerima telepon dari Ketua PSSI. Dengan nada penuh penghargaan, Ketua menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan tim. Coach, Anda berhasil membawa angin segar bagi sepak bola kita. Terus pertahankan semangat juang itu, katanya. STY hanya merendah dan mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Setelah menutup telepon, STY berdiri di balkon kamar hotelnya, menatap langit malam dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, namun kemenangan ini menjadi bukti bahwa perjuangan keras tidak akan mengkhianati hasil. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji akan terus mengasah kemampuan tim agar semakin tangguh di laga-laga berikut. Menuju kejayaan baru, setelah kemenangan yang menggemparkan itu, timnas Indonesia kembali ke kamp latihan dengan semangat yang menyala-nyala. Shin Tae-yong (STY) memanfaatkan momen kebangkitan ini untuk lebih memperkuat mental dan teknik para pemain. Ia tahu bahwa konsistensi adalah kunci jika ingin meraih kejayaan jangka panjang. Di lapangan latihan, STY memperkenalkan beberapa skema permainan baru yang lebih fleksibel. Ia ingin para pemain mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Jangan terpaku pada satu pola. Lawan akan membaca kita dengan mudah. Kalian harus bisa bermain dengan banyak skema, ujar STY dengan nada tegas. Salah satu skema yang kini sering diterapkan adalah pola serangan cepat dengan kombinasi umpan pendek dan panjang. STY juga memaksimalkan peran gelandang kreatif untuk membuka ruang dan mengecoh lawan. Latihan intensif dilakukan hampir setiap hari, dan para pemain mulai terbiasa dengan perubahan tersebut. Di sisi lain, PSSI menggelar konferensi pers terkait perkembangan timnas Indonesia pasca kemenangan. Ketua PSSI memuji dedikasi STY dalam membangkitkan mental para pemain dan mengubah filosofi permainan. Coach Shin telah membawa perubahan besar. Kini para pemain lebih percaya diri dan tangguh secara mental, ucapnya di hadapan awak media. Tak hanya itu, STY juga mengadakan sesi motivasi dengan mengundang beberapa legenda sepak bola Indonesia. Mereka berbagi pengalaman tentang perjuangan di masa lalu dan bagaimana mengatasi tekanan besar. Para pemain mendengarkan dengan antusias, menyerap setiap pesan berharga dari para senior mereka. Menjelang pertandingan berikutnya, suasana di kamp semakin optimis. Para pemain tidak lagi dibebani rasa takut akan kekalahan, melainkan semangat untuk terus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. STY memberi pesan penting sebelum mereka bertolak ke stadion. Bermainlah dengan hati, jangan pikirkan hasil dulu, fokus pada proses dan kebersamaan. Hasil yang baik akan mengikuti, tuturnya dengan penuh keyakinan. Di stadion, supporter kembali memadati tribun dengan yel-yel yang menggema. Mereka datang dengan harapan besar, siap mendukung Garuda bertarung lagi. Saat laga dimulai, timnas Indonesia tampil lebih percaya diri. Mereka bermain dengan tenang namun tetap agresif,
menunjukkan peningkatan signifikan dalam koordinasi dan eksekusi serangan. Pada babak pertama, Indonesia berhasil unggul lewat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh kapten tim. Suporter bersorak penuh sukacita, mengibarkan bendera dengan bangga. Namun, STY tetap tenang di pinggir lapangan, terus mengarahkan pemain agar tidak lengah. Babak kedua berlangsung lebih menegangkan. Lawan mencoba mengejar ketertinggalan dengan permainan cepat dan penuh tekanan. Namun, pertahanan Indonesia tampil solid dan disiplin. Beberapa kali kiper melakukan penyelamatan gemilang yang membuat stadion bergemuruh. Saat peluit panjang berbunyi, kemenangan 1-0 pun berhasil diamankan. STY langsung mengangkat tangan ke langit, mengucap syukur atas hasil yang membanggakan ini. Para pemain merayakannya dengan penuh haru, sementara supporter bernyanyi tanpa henti. Setelah pertandingan, STY mengadakan pertemuan singkat dengan tim di ruang ganti. Ini bukan tentang kemenangan saja, tapi tentang perjuangan kita yang tidak pernah berhenti. Ingat, kita belum sampai pada puncak. Terus tingkatkan kualitas, dan jangan pernah puas, pesannya dengan bijak. Cerita kebangkitan timnas Indonesia ini menjadi sorotan nasional maupun internasional. STY dianggap sebagai pelatih revolusioner yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia. Para pemain juga semakin percaya diri dan berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa. Mimpi besar membawa Indonesia ke pentas dunia kembali menggema, dan STY bertekad mewujudkannya bersama Garuda. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan adalah kunci menuju kejayaan sejati.